itu pun ya tetap aja dia masih, mama tidur dulu, mama saya mau mandi dulu. Ya Kalau di rumah ya dosa-dosa mamanya ya dicium ya disema. nama SSB-nya Kameta. Saya tanya Kameta apa? Kalah menang tarung. Wah, kaya lagi. Semua orang boleh bilang Evan mainnya bagus, tapi enggak untuk kayak ini. Dulu masih kecil aja untuk membeli susu aja. Kadang saya kalau kehabisan uang saya jual kardus tanya ya. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri. Saya Optamus. Saya berasal dari Flores, Maumere, Paga, Desa Wolowiro. Saya berdinas di militer di Kostrad Divisi 2, Brigade Parade 18. Dulunya pernah di unit Parade 502. Saya berdinas di militer sudah sekitar 22 tahun. Saya istri 1, anak 2, status K1, K2, istri 1, anak 2. Semoga jangan lagi tambah istri gitu kan, cukup 1 aja. Nama saya Farida Mariana, saya ibunda dari Evandra Florasta. Saya berasal dari Madiun, Jawa Timur. Pak, kalau nama Evandra ini kan berarti Florasta ini berarti diambil dari Bapak berarti? Ya betul, saya kasih nama Evandra. Kalau Evandra mamanya yang kasih, Florasta. Saya Evandra, ini Florasta. Saya yang kasih. Saya kasih nama Evandra Florasta itu supaya dia tidak lupa bahwa dia ayahnya datang dari Flores, dan orang Flores rata-rata suka musik reggae, Bob Marley. Itu artinya menikmati kehidupan mereka itu. Kalau sekarang kan orang tahu Evandra itu kan pemain bola. Iya. Kalau sebenarnya kalau Evandra sebagai anak bapak sama ibu itu di rumah itu seperti apa sih anaknya? Itu biar mamanya yang cerita kan. Kalau Evandra di rumah seperti anak-anak seusia dia ya biasa, maksudnya aktivitasnya biasa, cuman tambahannya ya belajar bola di lapangan sama ayahnya. Kalau anak-anak yang lain mungkin bermain atau aktivitasnya ya sama seperti ya normalnya anak-anak yang lain, tapi tambahannya ada tambahan latihan bola di lapangan, di rumah, terus ya di waktu-waktu senggang dia ada tambahan untuk giring bola ke kamar, ke belakang, ke dapur, itu aja. Saya tambahkan lagi bahwa memang dari kecil dia agak berbeda dengan teman-temannya. Jam saya tetap kasih jam bermain dengan teman-temannya, tetap saya kasih, tapi kamu harus kerjakan dulu apa yang kamu suka gitu. Ya, mungkin passing, kontrol, giring di rumah, balik kanan, balik kiri. Kerjakan itu dulu, baru ya udah, baru kamu boleh main sama teman-teman seperti itu. Kalau pribadinya itu kan kalau di lapangan orang tahu lah kan keras apa, kalau di rumah misalnya kayak tiba-tiba nemplok ibunya, kayak gimana? Dia lebih dekat sama mamanya. Saya itu akui, memang dia apa-apa sampai sekarang pun mau makan, mau tidur itu pun ya tetap aja dia masih, mama tidur dulu, mama saya mau mandi dulu. Ya kalau di rumah ya dosa-dosa mamanya ya dicium ya di apa gitu tetap. Apa manja berarti ya? Ya dia sama mamanya manja gitu. Dan ya mungkin ya nggak tahu kok kayak gitu dia bilang gitu. Ya anak laki-laki tapi bersyukur biasa. Iya. Berarti anak pertama. Iya. Ya. Kalau bicara soal sepak bola itu, Bapak mulai Evandra usia berapa sih? Oh kayaknya ini bisa nih jadi pemain bola gitu. Ya, oke. Terima kasih ya. Menjadi orang tua ini kan tidak ada sekolahnya, Bang. Ya. Jadi seorang ayah pun tidak ada sekolahnya. Jadi saya dengan istri saya ini ketika dia berumur 2 tahun, kami mencoba
mencari tahu apa sih hobinya anak ini gitu. Kesukaan Terus dia. terus kita ke pasar, kita belilah mainan kecil anak-anak itu, biola, gitar, panah, saxophone, ya banyak mainan yang kita beli. Mobil-mobil, ya plastik-plastik gitu. Dengan harapan nanti ketika kita taruh di rumah, kamu milih yang mana gitu. Apa yang kamu pilih? Apa yang kamu pilih? Saya taruh di rumah, atau saya kerja, balik kerja, saya lihat begitu datang, yang dia pegang itu bola. Berarti pikiran saya, kamu suka bola berarti. Terus ditendang-tendang, lihatnya nendangnya tuh kok kaki kiri. Jadi semua permainan yang lain kita sembunyikan. Jadi yang ada di rumah ini cuma bola aja. Ke kamar bola, ruang tengah bola, ke dapur bola, ke tempat makan ya ada bola. Walaupun dia tidak ini, tapi dia main-main. Saya hanya mau memunculkan bagaimana kamu suka dengan bola gitu, sehingga di mana-mana ada bola di dalam rumah ini. Ya dia mau tendang, mau pegang, terserah, yang penting itu yang kamu lihat cuma itu gitu. Setelah itu usia 7 tahun itu baru kita masukkan ke SSB Angkasa. Tapi sebelumnya dilatih sendiri, Ya. passing, kontrol, dasar-dasar bola dilatih di rumah sendiri selama 4 tahun. Itu dilatih sendiri. Latih sendiri. Berarti mulai umur 3 tahun, 4 tahun Udah Udah. mulai Iya. latih. Dasar-dasarnya passing, kontrol gitu. Ya, saya lihatnya ya dari YouTube, dari ini, cara orang latih. Awal-awalnya dilatih pertama PAUD, kelas PAUD itu masih pelo ngomongnya, masih Iya, iya. pelo ya. Jadi tendang bola, terus passing, kontrol itu udah dasar-dasarnya udah diajari. Baru 7 tahun baru kita nyari SSB. Masukkan SSB Iya. Angkasa. Kasar. Setelah itu dilatih sama Pak Putu Gede. Iya. berarti bareng dengan masuk SD sekalian Sekalian SSB. dia SSB. Tapi itu berlangsung tidak lama, Cuma 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan, habis Bubar itu SSB SSB. itu bubar. Nah, jadi ya kebetulan tiap 1 minggu 3 kali pertemuan itu kan tiap hari saya antar. Jadi saya catat apa yang dilatih sama Pak Putu ini. Passing, kontrol, satu lawan satu, belajar untuk berkonsentrasi. Pokoknya materinya Pak Putu Materinya dicatat, Pak Putu diajarkan sendiri di rumah. Setelah itu SSS bubar, saya juga masih di Satuan Paradigma 2, kegiatan juga padat. Jadi saya bilang saya nggak bisa antar kamu cari SSB lagi sebenarnya gitu. Yang adanya bisa kita latihan di rumah. Jadi kita latihan di rumah itu kalau kita mau hitung-hitung ya sekitar 6 jam, 5 jam. 5 jam lah. Jadi Setiap hari. Iya, Tiap 5 hari. jam. setiap hari itu sekitar Kurang lebih kurang lebih seperti itu. 5 jam. Dari pagi, bangun pagi, habis itu siang pulang sekolah latihan Siang, lagi sore, malam. Sore, Jadi siang malam. sama malamnya di rumah, kalau pagi sama sorenya di lapangan. di lapangan. Jadi, berarti anaknya belajar bola, orang tuanya belajar jadi pelatih. Iya. Sama-sama belajar. ya, Barengan. seperti itu ya. Saya jadi sebelum misalnya sebentar mau latihan ini saya lihat dulu Cari materi. apa ini ya kurangnya. Ini dulu kita latihan ini dulu. Jadi ya seperti itulah. Setelah itu ikut SSB lagi atau gimana? Setelah saya lihat udah matang, udah bagus cara giring, passing, kontrol, balik kanan, balik kiri, terus saya kasih tahu bahwa main tim, bola ini main tim, bukan main perorangan. Kalaupun di depan gawang kamu cetak gol, tapi ada temanmu yang lebih berpeluang lagi, kasihkan, karena tim yang lebih utama. Siapapun yang cetak gol, tapi tim yang menang. Saya bilang gitu. Jadi ya tim terbawa dengan doktrin itu ya pasti tim yang utama dia. Iya. Terus saatnya menerapkan di lapangan, Nah, itu. kita cari Cari SSB, Cari cari SSB lagi. Hmm.
ketemu di Rampal itu. Ketemu di Rampal, nama SSB-nya itu Kameta. Udah bubar sekarang karena maksudnya SSB liar. Oh, Iya. iya. SSB tidak terdaftar, namanya SSB Kameta. 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 Kalah menang tarung. Oh, Artinya kalah menang tarung. iya, itu awal mulanya dari Awal situ. mulanya Iya, gitu. iya. Jadi begitu sudah saya lihat sudah matang, saya ajak dia, ayo kita keluar cari SSB. Siapapun yang ketemu berarti itu SSB. Dari di Malang nggak ketemu. Ketemunya sama Kameta lagi latihan di dalam Rampal di HR-an, di Halang Rintang dekat Iya, Bela iya, Negara. iya, gitu ya. Itu ada SSB, muridnya cuma 4 itu. Pelatih namanya Baroji, mantan pemain juga. Mantan pemain Persema. Nama SSB-nya Kameta. Saya tanya Kameta apa? Kalah menang tarung. Wah, kaya lagi. Nah, dia lebih dekat sama mamanya. Saya Pasti. itu akui. Ya, memang dia apa-apa sampai sekarang pun mau makan, mau tidur itu pun ya tetap aja dia masih mama tidur dulu, mama saya mau mandi dulu. Ya Kalau di rumah ya dosa mamanya ya, di Cihome ya di apa gitu. Cocok ini. Oke, besok langsung diajak sparring di Talo. Turnamen. Sparring. Turnamen di Talo. Ini umur berapa ya? Umur berapa ya? 8 tahun atau 9 tahun gitu. SD kelas Masih SD. Masih SD. Masih SD. Kelas 2, 3 mungkin. Iya. Masih SD. Oh, jadi begitu kita dites sama pelatih, passing, kontrol, shooting, giring bisa, akhirnya langsung ketemu sama saya sama istri saya. Pak Bu, anaknya besok saya ajak turnamen di Duren di Stadion Talo, bawa kelengkapan datanya dia. Ya akhirnya besok langsung ke Talo, terus main di situ dia dikenal sama pelatih-pelatih. Terus akhirnya banyak dikenal, terus banyak yang minta nomor WA saya. Dari situ langsung dimintain untuk gabung. Besok ikut saya ya, besok ikut saya. Jadi semenjak di Talok tuh setiap hari Minggu selalu ikut turnamen, ngamen gitu kemana-mana. Pindah-pindah. Jadi gitu. banyak SSB yang ikut andil berprosesnya Evan itu banyak banget. Ya, sampai ke Pasuruan minta, Mojokerto minta. Surabaya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini lahir dari satu SSB ya. Enggak bisa. Ya, karena banyak yang kita bawa namanya SSB itu karena kayak semacam karena ya nggak punya SSB jadi bebas gitu. Bebas. Nah, Iya. Memang kita tujuannya biar nyari jam terbang sama kerja sama tim. Berarti sering nolak misalnya atau SSB lain booking duluan. Nah, Iya, ya, siapa ya. yang duluan aja, siapa yang Gitu. duluan. Iya. Sampai dilingkarin di kalender itu. Iya. Oh, tanggal Saya. sekian Iya. SSB ini Iya. yang main karena datanya dia udah ambil Iya. gitu. Jadi kalau tanggal itu main yang sama, oh udah diambil sama SSB ini gitu. Jadi ya seperti itu jalannya dia sampai terakhir dia ikut suratin lewat Kabupaten Pasuruan. APSA ikut APSA Pasuruan ya. APSA Pasuruan itu suratin U13. Setelah itu mereka sampai final. Final dengan Bayangkara, masuk provinsi. Masuk provinsi. Ya. Final dengan Bayangkara. Final ketemu dengan Bayangkara. Nah, ketemu sama Bayangkara. APSA Pasuruan ini kalah penalti. Di situ langsung telescoutingnya Bayangkara langsung minta ke Pasuruan untuk ngambil Evan diajak ke Jakarta untuk event seri nasionalnya Seri Suratin. nasional. Berarti ini usia 6 SD. Enggak, itu kalau yang perjalanan sampai ke APSA ke Suratin itu baru 3 tahun yang lalu. Umur 13 tahun. 13, ya. Iya. U13. U13 itu awal mulanya Evan gabung dengan Bayangkara. Klubnya dia sekarang itu ya dari situ perjalanannya. Ya, terus dari Bayangkara diajukan untuk seleksi timnas gitu. Jadi dari Suratin itu seri nasional kemarin runner up kan Jawa Timur, habis itu pulang persiapan tahun depannya itu
EPA Liga 1. Iya, iya. Nah, dari EPA Bayangkara ya dari EPA itu Bayangkara ngajukan Evan untuk seleksi timnas. Waktu itu Perjalanannya di seperti itu. Bayangkara pelatihnya siapa Bu? Coach Saulia. Ya, Betul ya. Coach Saulia. Dari situ terus sampai sekarang itu ikut timnas itu yang ngajukan dari Bayangkara. Pas seleksi itu Evan bilangnya ke ibu sama bapak gimana? Ya, itu kan Evan seleksi timnas itu gelombang terakhir. Gelombang terakhir. Jadi ya minta doa pamit seleksi timnas, saya bilang ya semoga lolos, saya bilang gitu. Terus akhirnya pengumuman itu kan kalau di timnas nggak ada pengumuman kamu lolos, itu nggak ada. Iya, iya. Jadi langsung dibikinkan grup gitu. Jadi di grup iya. itu siapa yang lolos. Jadi langsung ada tulis tiket misalnya untuk kemana, dari mana. Nanti dari PSSI itu mengirimkan tiket masing-masing untuk kumpul di TC-nya itu, di tempat TC-nya itu di mana gitu. Terus akhirnya, mah aku dimasukkan grup ini, gitu. Aku lolos gitu. Dan dari situ kan masih ada pengurangan kalau timnas kan kayak gitu, dicoret sampai untuk di 30 anak itu sampai sekarang dia alhamdulillah lolos. Berarti pertama kali masuk U16 itu Tahun kemarin itu 2024 ya. yang AFF itu. persiapan AFF Iya. U16 itu ya. Itu. Bayangkaranya itu 2023 diajukannya. Iya. Iya. Evan. Langsung TC pertama di AFF di Jogja. Iya, Jogja. Di Betul. Jogja. Di Ya. Jogja. Selesai AFF itu terus dipanggil ke timnas U20 itu. Iya, yang sama Coach Indra satu. Iya. Itu. Sekarang kan semua orang ya bisa dibilang tahu lah siapa Evan. Ya. Yang orang nggak tahu ini kan perjuangan bapak dan ibu membesarkan dia. Jungkir baliknya gimana gitu kan. Orang wah sekarang enak nih anaknya pemain timnas, tapi Nggak tahu mungkin bisa prosesnya seperti berbagi apa. apa ya kayak kepada orang tua eh. lain bahwa kalau punya anak punya bakat itu kita harus gimana gitu. Terima kasih ya. Ini kan moga-moga dengan rekaman Bapak ini bisa memotivasi orang tua di seluruh Indonesia yang nontonnya ya. Seperti awal tadi, jadi orang tua tidak ada sekolahnya, saya bilang gitu ya. Jadi kita bisa ambil dari pengalaman-pengalaman yang orang yang sukses. Pengalaman kita mungkin ada orang yang sudah sukses ya, kita ambil pengalamannya. Saya juga seperti itu. Jadi saya melihat bahwa orang-orang yang hebat di asrama ini di bidang militer, ada yang mereka speed HR, speed cross country, mereka itu setiap hari dia lari. Makanya saya bilang orang ini hebat. Oh ternyata dia ini aktivitas setiap hari ini kayak gini dia, seperti itu. Nah terus ada senior juga kita di militer yang bilang, pimpinan-pimpinan kita, perwira kami menyampaikan, kalau kamu mau hebat kamu harus berlatih keras. Ada lagi yang bilang, bahasa Jawanya bilang kudu kulino. Kon kudu kulino le. Ada ilmu kneling, ora cekal ora eling. Kudu cekal, kalau nggak cekal kamu lupa nanti. Jadi bahasa-bahasa itu yang saya sering dengar, sehingga saya gunakan itu untuk anak saya gitu. Ketika saya mengetahui dia suka bola, berarti kamu tiap hari harus kulino, harus cekal itu barang itu. Jadi itu yang motivasi kita. Jadi harus terbiasa. Ada bahasa Jawanya yang kudu kulino. Kalau nggak kulino nggak bisa. Nggak bisa. Harus kulino. Itu yang bikin itu supaya akhirnya kita ya harus setiap hari ya untuk tetap sekolah apa segala macam, ini etiketnya dia itu sama mamanya ya, terus untuk gizinya dia tetap kita perhatikan juga ya. Kadang-kadang kita beli susu peras, susu sapi, malam sebelum sudah mau tidur rebus 1 gelas, minum, tidur. Besok lagi seperti itu. Jadi susu sapi mentah direbus
untuk pertumbuhan dia gitu. Ya, kita tahu sendiri kan postur juga berperan penting dalam dunia bola gitu, sehingga ya saya bisanya cuman kasih minum susu aja karena dekat di sini masyarakat sering banyak piara sapi, peras susu gitu. Jadi itu yang kita ya udah latihan. Tapi yang lebih penting itu kita bisa kasih masukan kepada orang tua yang ada yang nonton, kulino. Bahasa itu yang harus kita praktekkan, kudu kulino. Kalau nggak kulino nggak bisa. Itu. Sama tambahan intinya sebagai orang tua, kalau anak masih berproses, jangan pernah capek, jangan pernah lelah untuk support anak. Gitu. Jadi kita harus memang benar-benar support penuh ke anak. Jadi jangan setengah-setengah kalau memang mau anaknya itu berkembang. Gitu. Jadi kita harus support penuh. Jangan berpikir nggak ada materi, nggak punya apa-apa. Itu bukan alasan. Itu bagi kami ya mungkin bisa motivasi untuk orang tua yang lain. Itu jangan pernah berpikiran seperti itu, karena rezeki orang kita nggak ada yang tahu gitu. Karena emang dari kecil kami memang untuk materi nggak ada, makanya kita nggak sekolahin dia di SSB, nggak di akademi, karena memang kita terbentur masalah biaya, masalah materi. Kita jujur aja di sini ya, makanya kita bisanya seperti itu, kamen kayak gitu biar dikenal orang. Jadi untuk orang tua yang di luar sana jangan pernah istilahnya minder gitu kalau mama nggak ada biaya atau apa, tapi anaknya punya semangat atau bakat yang bagus, kita support aja sambil berdoa. Jadi berusaha sambil berdoa, kita nggak tahu rezeki anak seperti apa. Intinya jangan lelah dan kita harus full support ke anak. Jadi jangan sampai anak itu mentalnya turun atau down gitu. Jadi semangat terus. Kita nggak tahu jalannya anak itu seperti apa. Kalau sekarang kan pertandingannya Evan kan kalau dulu ya dari turnamen itu kan nggak ada yang kalau sekarang kan udah disiarkan TV. Biasanya kalau Evan pas main itu di sini ada nobar ya Pak, di bawah mungkin atau di mana? Ya kita pasti nonton sama-sama. Kalau memang kami bisa ke stadion, kalau seandainya main di Jawa sini ya kalau terjangkau saya datang nonton. Karena saya harus nonton. Kenapa saya harus nonton? Karena saya masih tetap evaluasi dia walaupun dia sudah sampai titik sekarang ini. Jadi jangankan dia main di sekarang pun, waktu dia main lagi di Arab ini pun dia pulang pun saya udah punya evaluasi untuk dia gitu. Jadi dia setiap kegiatan dia main dari dulu, dari waktu masih SSB, dia AFF, dia ikut U20, tetap saya harus evaluasi dia gitu. Jadi koreksi. Jadi dari evaluasi dia, kekurangannya pada saat dia bertanding itu, datang ke rumah, kami dua duduk, buka YouTube, menit kesekian ini kenapa ini? Kenapa ini kamu nggak oper? Kenapa kamu nggak ini? Kenapa kamu terlambat tutup? Kalau kamu terlambat tutup bisa gol ini. Harus ditutup. Setelah itu kita cari waktu, sudah temukan kekurangan kita di pertandingan itu, nanti cari waktu sore atau pagi kita ke lapangan. Pas pulang pasti praktekkan ulang kesalahan-kesalahan itu, di drill supaya dibenahi. Jangan lagi terjadi seperti itu. Iya. Jadi intinya belajar terus belajar ya. Meskipun sampai di AFF ini tetap masih ada salahnya, salah terus. Jangan ya, kan jangan. Dia pulang ini pun udah ada koreksi, evaluasi untuk dia gitu. Jadi salah dia kalau punya bapak tentara gitu kan gitu. Tapi itu yang diajarkan di militer seperti itu Bang ya. Jadi kita di militer, saya diajarkan oleh pimpinan perwira saya bahwa semua kegiatan itu harus ada evaluasi supaya kita bisa tahu kekurangan kita di mana. Kalau ada yang bagus kita tingkatkan, kalau ada yang kurang ya kita perbaiki. Nah itu di militer kita diajarin seperti itu. Dan perwira-perwira kami di Brigade 18 ini kayak gitu, harus evaluasi.
Kalau nggak evaluasi itu malah kita dimarahin itu. Karena yang ditanya mana evaluasinya. Semua kegiatan harus dievaluasi. Oh tadi kegiatannya begini-begini, ini perbaiki, ini nggak boleh lagi, oh ini yang dipakai. Itu yang saya praktekkan untuk anak saya gitu. Semua orang boleh bilang Evan mainnya bagus, tapi enggak untuk ayahnya. Enggak ada, tetap ada. Semua orang boleh bilang bagus, tapi Saya ini kan pelatih di militer, Bang. Pelatih itu haram untuk bilang kamu bagus. Nggak boleh. Walaupun kamu udah bagus, tetap aja saya bilang kurang. Padahal dalam hati saya kau udah bagus, Ade. Kau udah hebat. Tapi di depanmu saya nggak akan bilang kau bagus. bilang bagus. Nanti Itu yang saya gunakan untuk dia. Walaupun dia sudah main bagus di TV, datang sampai sini saya bilang kamu masih kurang. Padahal dalam hati udah dari bagus. situ kan anaknya bisa terus belajar gitu loh, biar nggak cepat puas. puas. Di militer kayak gitu. Saya sebagai seorang pelatih baik untuk anak saya maupun di militer, di hadapan atlet saya nggak pernah bilang kau bagus. Saya pasti akan bilang kau masih kurang, kau harus masih dilatih lagi. Padahal kamu udah bagus dalam hati saya, tapi mulut saya bilang sama kamu itu kau masih kurang. Haram pelatih bilang kau bagus itu. Pak, saya dengar cerita itu kalau pas Evan main gitu, kayak orang-orang yang kayak sahabat kalian, status WA-nya pada fotonya sama bareng Evan atau fotonya Evan semua gitu, kasih dukungan gitu, Pak. Betul, Pak? Iya, teman di sini kita Kan main bola sama-sama di sini sama om-omnya. Gitu. dia di lingkungan militer sini berteman sama teman-teman sama tentara. Jadi ya WA apa, bahkan teman-teman yang lagi tugas pun support bagus. Bisa Ya. nonton, terus kadang kirim video semangat gitu, semangat untuk Evan gitu. Ya doa orang banyak lah. Iya, dukungan makanya mereka gitu. Doa masyarakat Indonesia, pokoknya doa banyak orang yang bikin Evan. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya Evan itu bukan apa-apa. Kalau saya sepak bola kan tim gitu loh. Kalau tanpa teman-temannya ya dia bukan siapa-siapa. Tetap semuanya teman-teman Evan itu di situ ya bagus, hebat semua gitu loh. Semua di sini mendukung. Status ketemu di jalan, waduh bagaimana anaknya? Oh, terima kasih Bang, makasih, siap ada perwira. Oh selamat ya, siap. Semuanya support, semuanya dukung. Ya karena mereka tahu sini kita di asrama kita sama seperti satu keluarga di sini militer. Ya kita sama-sama saling jaga di sini ya, saling support lah. Kalau apa namanya, biasanya pemain bola itu sebelum tanding itu pasti ada yang video call keluarga. Ya Kalau dia. Evan gimana? Kalau Evan pas jangankan Evan seperti dari kecil, dari umur 7 tahun dia kalau mau turnamen kan, kalau di usia kecil gitu kalau mau turnamen HP dikumpulkan ya, dia lari ke pelatihnya. Jadi coach aku pinjam HP mau pamit sama mama, sekedar gitu aja. Jadi sampai detik ini pun mau berangkat ke stadion, mau meeting pun dia ngomong, mama ini HP mau dikumpulkan, ini aku mau berangkat meeting, minta doanya ya mah gitu. Jadi pasti nggak pernah nggak. Terus selesai pertandingan HP diambil ya teleponnya ke saya, cerita suasana hati dia main, pertandingan tadi berjalan seperti apa, dia mengungkapkan semua. Gitu. Jadi setelah pertandingan meskipun jam berapapun saya nggak tidur kalau dia belum nelpon, pasti dia nelpon. Saya pesan sama dia, jadi setiap kegiatanmu kau boleh tidak ngomong sama saya gitu. Nggak usah kamu WA saya juga nggak apa-apa gitu. Tapi kamu jangan lupa sama orang yang sudah lahirin kamu gitu, saya bilang gitu. Saya pesannya gitu. Kamu mau ngapain, mau apa, kau jangan lupa WA sama orang yang sudah lahirin kamu. Kalau sama saya nggak usah, saya bilang gitu. Karena pikiran saya kan, kau WA mama pun tetap aja mamamu tetap ngomong sama saya juga, gitu. Apa namanya, kalau Evan di rumah sehari-hari itu minta dimasakin apa sih Pak biasanya Pak? Sukanya. Iya. Dia itu sukanya tempe orek, tempe dikecapin. Terus kalau kan kalau di sana kan memang nggak boleh ya makan sambal gitu. Kadang kalau pulang nyampe rumah
kadang masih di sana pun, masih di pesawat mau berangkat, "Ma, aku pengen sambal penyet apa terong penyet atau gitu pasti request gitu ya. Jadi Ya. "Ma, sekali-kali boleh ya, Ma, aku pengen apa Iya. kangen sambelnya Iya. Mama gitu." "Oh iya, nggak apa-apa," gitu. Tapi ya nggak terus sambel, nggak, cuman sekali itu aja kan di sana soalnya nggak boleh makan Iya. sambel gitu. Istilahnya cheating day kalau Iya, gitu. orek tempe sama terong penyet biasanya. Biasanya Terong kalau- digoreng di Iya. penyet gitu. Kalau dia udah mau Tempe nyampe kan, tahu. saya lihat buka tutup saja, saya bilang, wah ini kesukaan anak laki-lakinya ini. Iya. Jadi dia udah nggak tanya mamanya, Ayah udah nggak udah tanya langsung ayahnya lagi makan apa gitu. Kesukaannya Yang ditanya Maya. anaknya gitu. Nah, Iya. ini saingan berat juga ini saya lihat ini. Pasti. Pertama laki-laki, wah, saya terberat itu. Iya. Kalau nanti kira-kira ini kan ya kita doakan sampai final ya. Berarti Amin, kan amin. Tanggal 23 ya. 20 kan? Oh iya 20. Iya. Berarti kan paling seminggu kemudian pulang gitu. Iya, Kira-kira iya. kalau pulang itu apa ya? Ya biasanya itu yang dilakukan orang tua untuk menyambut anaknya itu gimana, Pak? Dijemput Ya, ke bandara atau- Biasa. Ya, biasa aja, Cuman biasa. kalau yang ini schedule-nya udah banyak, ada yang kalau udah pulang kan suruh siapa bupati mau ketemu. Oh, udah ada. Udah Ya. ada schedule-nya udah ada. biasa jemput ya, udah salaman, Iya. rangkulan, Hmm, naikkan barang udah. udah. Gimana? Nggak tahu kalau ini nanti pulang siapa tahu Iya. ada apa apresiasi. Ya, Iya, naik mobil barat. naik mobil ini sendiri. Naikin barang. Naikin, naikin barang. Sebenarnya naik barat. Pak, tapi yang dikhawatirkan kan istilahnya Evan ini Hmm. seperti bapak ibu bapak bilang sendiri bukan siapa-siapa. Ya, Tapi kan dia tiba-tiba melejit. Nah, istilahnya itu ada star syndrome. Dia Iya. tiba-tiba karena dipuji banyak orang, Iya. dia takutnya menjadi anak yang berbeda. Iya. Apalagi dia masih kecil juga. Oke. Apa yang disiapkan supaya anak ini enggak? Ini sudah dari awal saya sudah wanti-wanti dari AFF kemarin kan dia juga udah naik Iya. di medsos. Saya bilang kalau dia ngelihat maksudnya VT-nya dia atau di medsos apa namanya, berita-berita tentang dia, saya bilang alah kamu itu belum apa-apa, saya bilang gitu. Kamu belum apa-apa. Pokoknya intinya satu selalu bersama dia. Kamu belum apa-apa, Le, saya bilang gitu. Ini masih awal, ini masih proses, saya bilang gitu. Masa depanmu masih panjang, kamu harus terus belajar untuk menjadi yang terbaik di masa depanmu. Jangan kamu pedulikan maksudnya orang yang di medsos, netizen apapun itu sebagai motivasi kamu untuk lebih baik ke depannya. Jangan kamu sombong, jangan kamu sampai tinggi hati, jangan sampai kamu star syndrome. Itu awal dari kehancuran kamu. Ingat itu, saya bilang itu. Itu dari awal-awal Udah dia sering masuk di- timnas sudah saya wanti-wanti seperti itu. Kamu belum ada apa-apanya. Kamu bukan orang hebat, saya bilang gitu. Ini masih awal. Iya ya, Mas. Iya, sama gitu. Umurmu masih segini, masih masa depanmu tuh masih panjang. Sepak bola itu nanti dilihat itu di masa emasnya ya seniornya itu. Iya. Kalau di sini kamu moncar seniornya, kamu melempem, nggak ada gunanya, saya bilang gitu. Jadi kamu harus jaga konsisten. Bagaimana kamu bisa bermain seperti ini terus sampai nanti senior. Ya, jadi kalau lanjut Iya. pertanyaan abang ya, Iya. takut dia ini ya, saya ya mungkin mamanya aja dulu atasi dia gitu ya. Iya. Kalau Kalau masalah mamanya kayak gitu-gitu tuh saya ini Iya. cuma di lapangan. Kalau mamanya nggak sanggup berarti saya yang datang gitu. Kalau saya yang Iya. datang berarti kamu rata gitu kan gitu. Ada untungnya ini Ratanya itu sentuhan militer. Ya kayak gitu ya. Bapak sama ibu atau Evan sendiri kepinginnya punya cita-cita mungkin Pak ya? Mau main sepak bola sampai kemana atau memang di Indonesia aja udah iya. dia udah happy atau dia pengen main di Oh. level Asia atau sampai keluar ada nggak Pak? Saya pernah sampaikan ke dia, orang Indonesia ini cepat puas gitu. Begitu dapat istri cantik, Beli uang rumah, banyak, beli mobil. punya rumah, punya mobil, naikkan orang tua umroh, haji, udah cukup gitu. Biasanya gitu. Habis itu saya mungkin lipat kaki, mulai sudah ke pergaulan di diskotik apa segala macam, merokok apa segala, itu yang ya saya pikir itu yang kita harus wanti-wanti ke dia gitu, dan terutama mamanya kan gitu. Jadi kalau mamanya udah nggak ngatasi, berarti saya yang datang ngatasi dia gitu. Iya. Tetap impian kita dia bisa
abroad, main ke luar negeri. Itu impian dia juga sebenarnya, bukan kita sebagai orang tua, dia juga pengen bisa bermain di luar negeri. Itu impian Ya dia itu dari ya kecil. impian kita. Cuman Semoga bisa tercapai. harus hal-hal seperti itu kita jaga gitu ya. Ini yang harus Pokoknya kita kita tinggal support aja sambil jaga dia biar konsisten, tetap selalu. Itu yang susah, menjaga konsisten itu. Kalau di rumah sering nonton bola nggak sih? Dia dari kecil. sering, dari kecil kita Favoritnya sukanya Liga Barca. Spanyol. Barca. Satu keluarga pasti nonton itu. Dulu. Rumah Barcelona semua. Iya. Nah, jadi kami dua kadang-kadang saya tuh pura-pura dengan dia itu bang. Kadang-kadang saya pura-pura. Evan, sebentar ada El Clasico, saya bilang gitu. Kita dua nonton. Oh iya, ayo kita nonton. Waktu itu zamannya masih ada Messi, Iniesta, Ronaldo. masih Kan, Clasico di kan Barca itu kan masih ada Messi, Xavi, Iniesta gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Saya udah jam 2 mainnya kan. Aslinya saya sudah bangun, tapi saya pura-pura tidur aja. Memang kalau bangunin orang pura-pura tuh susah gitu. Saya pura-pura tidur. Ayo, udah main. Saya masih tidur aja. Saya mau lihat dia paksa saya nggak itu berarti. Oh ternyata dia memang kuat sekali ingin nontonnya. Saya bang, nanti kamu yang nonton. Saya bilang sama dia, Barcelona itu yang hebat itu bukan Messi, yang hebat itu Xavi sama Iniesta, orang tengah itu, pengaturnya, iya. pengaturnya. Kau harus bisa seperti itu. Kau harus bisa jadi pengatur. Berarti Lihat. pakai nomor 6 itu karena Xavi. Oh enggak, Ya itu penentuan pelatih. Oh enggak, itu yang Siapa? masih dari psikolognya. Oh psikolognya. Yang ya Kalau nomor yang dia suka sejak kecil gonta-ganti. Gonta dia nggak terlalu dia nggak ini, terlalu ini. anu kayak Banget gitu. ya. Kalau yang nomor 6 tuh yang ngasih dari psikolognya. Ini nomor keramatan ini buat kamu kata gitu. Alasannya apa itu? Kurang tahu. Kurang tahu. Nggak dikasih tahu, cuman iya. Katanya auranya dari teman-temannya, ini dari psikolognya ya, dari Bu Asti itu ngomong auranya kamu dari teman-teman kamu tuh beda. Ini nomor khusus buat kamu katanya gitu. Cerita ke saya seperti itu anaknya. Kan saya tanya, kenapa kak kok nomor 6? Dari Bu Asti mah katanya ini nomor buat kamu, khusus buat kamu. Soalnya saya auranya beda dari teman-temannya gitu. Pak, ini pertanyaan terakhir tuh. Kalau misalnya ini nanti kan tayang di YouTube ya, kalau misalnya Evan lihat langsung itu di video ini, apa yang mau disampaikan oleh Pak untuk Evan? Evan, apa yang tercapai sampai sekarang ini adalah kerja keras kamu, doa mama, ayahmu. Harapan kita kamu tidak boleh sombong, tetap baik sama sesama, sama siapa aja. Mau agama apa, mau suku apa, mau dari manapun, sesama manusia kamu harus baik. Jangan sombong, jaga diri baik-baik. Kalau saya sebagai ibunya Evandra berpesan untuk anakku Evandra, masa depan kamu masih panjang. Jangan cepat berpuas diri. Untuk Evan terus belajar. Terus belajar, jangan pernah capek untuk menjadi yang terbaik di masa depan kamu. Doa mama selalu untuk kamu. Semoga kamu jadi anak yang bermanfaat untuk orang lain dan bisa sukses dunia dan akhirat. Itu harapan mama. Maaf kalau masalah anak, karena memang perjuangan dia memang benar-benar dari nol, dan saya selalu dia pasti kalau tiap malam jujur dia selalu seminggu sebelum AFC dia ngomong, mama jangan lupa tahajud gitu, doain saya. Dia percaya kalau doa seorang ibu itu, maaf ya, perjuangan dia dari kecil bener untuk dulu
masih kecil aja untuk membeli susu aja kadang saya kalau kehabisan uang saya jual kardus, tanya ya. Jual kartu. Untuk beli sepatu bola pertama dia turnamen saya harus jual cincin beli sepatu dia, sepatu bola itu serius harga 100.000 cuman teman-temannya pada bermerek, mah itu loh mah sepatunya bagus, nggak apa-apa deh mama cuma bisa mampu belikan kamu harga segini, nggak apa-apa, yang penting bukan sepatunya, yang penting kamu main bagus, saya bilang gitu. Emang bener-bener perjuangannya dari nol, dari bawah dia. Makanya saya sering ngomong, ingat tujuan hidup kamu, ingat cita-cita kamu, makanya kamu jangan macem-macem gitu, harus fokus apa gitu. Tujuan kamu dari kecil apa, tujuan hidup kamu apa, itu yang kamu harus utamakan dulu. Ingat perjuangan kita sama-sama dulu seperti apa, jangan pernah sombong. Makanya dia, insya Allah dia gak akan jadi seperti itu, gak akan sombong anaknya, saya percaya karena saya mengenal anak saya.